kamera. Sebentar aja, mau saya ambil gambarnya dulu sebentar. Mau saya screenshot ya. Kok nggak kelihatan semuanya ya? Belum on. Naifa, email, kamera, Asmaul, Devi, Nia, Hesti, kameranya tolong, Alan, Bening. Sebentar saja, Bu Nur mau screenshot dulu. Ya, Bening, halo, Asmaul. Iya, Bu, bentar. Naifa, nyalakan kamera sebentar. Oke ya, senyum dulu, senyum yang paling manis. Ya, saya hitung ya. Oh, izin lah, apa sih izin? Bener izin, aku heran. Apa ini? Asmaul, ayo. Oke, bukti fisik, Rek. Soalnya Bu Nur foto ini. Ya, Bu, bentar, Bu, bentar. Lapo, lipstick kana. On. Oke, senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Alah, itu pas meruwingi sih. Cek, baleni maning ini dilut. IPS 2. Cek, balen, ojo meringis saya tatu, itu lu meruwingis. Cek, kameranya on kan, sebentar, cek. Alan, gak ketok. Naifa. Guyu sik, dilo. Elek iku mang ngeblur. Sapa iki? Iki Asmaul. Oh, lala suwene. Naifa. Ya. Wes ya. Tak hitung gimana? Aja guyu ae. Aja meringis loh, coba ya. 1, 2, 3. Wes, api. Saya simpan dulu. S2. Ya. Gimana biar tidak terlalu lama. Nanti yang lainnya bisa mengikuti link rekamannya saja ya. Kita mulai dulu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar terfokus semuanya, silahkan mikrofonnya boleh di-off-kan. Cek hemat kuota, kameranya di-off-kan juga enggak apa-apa, silahkan. Tapi siapkan buku tulis dan pulpen ya, di sampingnya situ. Anak-anak, untuk kesempatan pagi hari ini, pembelajaran kita di matematika, kita tidak membahas yang materi lebih detail dulu, karena ini masih pertemuan perdana. Di sini saya mau memberikan beberapa gambaran yang nantinya akan kalian pelajari di pembelajaran matematika semester 2 ini ya. Jadi kebetulan memang untuk bulan Januari ini pembelajarannya dilakukan seperti dulu, yaitu secara daring. Adapun bulan-bulan berikutnya semoga nanti sudah diperbolehkan luring, meskipun
ya bertahap seperti kemarin. Eh, untuk anak-anak yang mungkin hari ini belum bisa bergabung, yang jelas sudah saya infokan ya, sudah saya info ya, saya tidak tahu seperti apa respon anak-anak, termasuk kayak Aden, barang ini nggak ono. Saya lihat di presensinya tadi nggak ada Aden, nggak ono, Diki. Ya wis, kita sikapi saja. Saya terima kasih sekali atas antusias kalian yang bisa bergabung pada saat ini. Baik, untuk materi kita di semester 2 Matematika Umum kelas 10 itu ada beberapa bab di bukumu yang mungkin belum maksud saya sudah kalian pelajari di awal-awal pembelajaran, mungkin di kelas 3 kalau enggak kelas 2-mu waktu duduk di SMP. Kalian sudah mengenal yang namanya fungsi apa belum ya? Fungsi itu ada hubungannya dengan diagram Kartesius, ada diagram apa namanya itu, diagram Venn dan seterusnya itu. Jadi nanti kita mengulas balik materi itu yang akan kita kembangkan di pembelajaran selanjutnya untuk materi fungsi yang nantinya akan kepada fungsi yang lebih kompleks yang dikenal dengan nama fungsi komposisi. Nah, oleh karena itu anak-anak, baik untuk pembelajarannya saya berikan seperti ini. Silakan dicatat, boleh dicatat, atau kalau mau lebih cepat tetap nanti harus dicatat ya. Kalau mau lebih cepat boleh di screenshot begitu. Jadi pembelajaran yang pertama untuk matematika umum kelas kalian, yang pertama ini pendahuluan ya hari ini ya, cuma memberi materi-materi saja sama mereview pembelajaranmu yang pernah kamu pelajari di SMP. Kemudian nanti di minggu depan kita mulai belajar di sini yang disebut dengan definisi fungsi, domain, R itu ring ya, DA itu daerah asal, DH itu daerah hasil. Daerah hasil dengan ring itu sama sebenarnya. Cuma ini istilahnya berbeda, cuma sebenarnya konsepnya sama. Jadi nanti untuk daerah asal dan daerah hasil ini akan saya definisikan lebih jauh bagaimana syarat supaya fungsi di daerah asal dan daerah hasilnya itu terdefinisi. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar itu banyak sekali. Kalau nanggoni aljabar biasa itu kan ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Di aljabar pada fungsi juga begitu, sama. Berikutnya konsep fungsi. Nah, ini pengembangannya di sini, fungsi komposisi. Kalau di SMP mungkin kamu hanya mengenal sampai konsep ini, fungsinya. Tapi di SMA ini kita kembangkan sampai dengan komposisi, fungsi komposisi. Kemudian yang berikutnya adalah sifat operasi fungsi. Nah, sifat-sifatnya seperti apa nanti akan kita jabarkan lebih jauh. Nah, di sini ada latihan soal dan pembahasan. Nah, ini anak-anak yang perlu saya tekankan lagi untuk latihan soal atau penugasan. Mungkin itu ya, latihan soal, penugasan, utamanya nanti untuk ulangan harian atau penilaian harian. Saya maunya tidak seperti yang kemarin lagi, jadi untuk dalam 1 bulan Januari ini paling nanti kita UH-nya 1 kali, tugasnya saya adakan minimal ya 2 atau kalau 1 kedikitan ya 2 kali lah, 2 kali tugas sama 1 ulangan harian. Nah, untuk tugas dan ulangan harian saya maunya agak berbeda dengan yang kemarin. Berbedanya bagaimana? Kalau yang kemarin saya lost, artinya apa? Saya tidak tahu bagaimana proses kamu. Apa ngenteni jawabane koncone, tah browsing, tah takon mamae, takon papae, takon kakak dan seterusnya. Untuk yang saat ini nanti ketika ketika saya mengadakan tagihan harian itu kamu harus masuk di Meet lagi. Ya. Jadi masuk di Meet seperti ini, Bu Nur akan memantau, kamera harus on, kamu mengerjakan soal, saya yang memantau. Jadi Cik Ro, jadi itu iku browsing. Oh, Clara itu ngenteni jawabannya Nadia, misalnya. Ya. Nah, itu akan saya lihat seberapa jauh kalian dalam berusaha dalam tanda kutip ya. Sebenarnya itu usaha yang seperti apa ya. Saya pinginnya kamu itu murni gitu loh. Murni. Kemampuan saya seperti ini, ya ini yang saya tampilkan. Kalau enggak bisa ya tanyakan kepada saya. Begitu. Kalau yang saya lihat kemarin, contoh saja di PAS ya. PAS kemarin itu nilaimu ya, sak kelas, itu hanya ada beberapa kelompok. Apa maksudnya kelompok? Jadi sing biji petang polo sret petang polo, biji wolong polo sret wolong polo.
itu kan sudah mencirikan kalau itu tidak murni gitu loh. Nah, prediksi awal saya iki arek-arek jelas ya enggak tahu ya saya apa namanya ngelompok di ndek omahe sapa begitu sehingga mengerjakan bersama-sama dan seterusnya. Nah, nek sudah seperti ini kan bagaimana ya Bapak Ibu guru kan menanamkan karakternya semakin susah karena kamu sendiri tidak menjunjung nilai kejujuran. Nah, ini mau saya rombak yang seperti itu. Jadi tetap junjung tinggilah kejujuran. Apa yang ada di dirimu ya itulah kemampuanmu. Nek gak iso takono gurumu gitu loh, ya. Paham ya? Itu untuk teknik tagihan yang nantinya akan saya berikan di daring di bulan Januari. Muka-muka Februari sudah bisa tatap muka. Saya juga sumpah kayak gini nih. Baik, untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan ini 17 Februari, pertemuan 7 kita akan bahas yang namanya fungsi inverse. Fungsi inverse, kemudian dilanjutkan dengan inverse-nya dari komposisi ini tadi. Itu, hanya materi-materi seperti ini. Silakan, kalau yang mau mencatat, ya monggo dicatat, mau screenshot, dari screenshotan nanti tetap harus dicatat. Beri judul di bukunya, materi matematika 10, semester 02 ya. Jadi materi matematika kelas 10 semester yang kedua. Baik, saya lanjut. Nah, ini lanjutan. Wah, kayak materi murek. Setelah fungsi, ini yang koneng ini sebenarnya penilaian harian, nggak saya screenshot ini, Kak Katut. Yang pertemuan ke-10 itu ukuran sudut. Nah, di sini kita mempelajari yang namanya trigonometri. Trigonometri ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, tadi kalau relasi dalam aljabar, sekarang kita masuk ke relasi untuk sudut. Nah, itu pertemuan yang ke-13. Pertemuan 14 ada identitas trigonometri. Identitas trigonometri, jadi nanti kamu akan dikenalkan apa sih identitas itu dan trigonometrinya seperti apa. Dilanjut dengan aturan sinus dan kosinus. Ini. Kemudian menentukan luas segitiga, dan yang terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Ini terakhir, ini ulangan harian, koneng bawah ini. Nah, tekniknya juga sama. Jadi intinya, di pembelajaran semester 2, kamu mempelajari 2 bab, yaitu fungsi komposisi dan ini, trigonometri. Nah, ini pertemuan terakhir sudah di bulan Mei. Bulan Mei itu hari raya, kalau tidak salah ya. Pertengahan Mei kamu sudah libur hari raya itu. Nah, setelah hari raya berarti kamu sudah masuk PAT akhir tahun, ya. Di April ini saya ambil beberapa karena di April ini ada libur awal puasa kalau tidak salah. Ada libur awal puasa, kemudian persiapan hari raya, makanya saya ambil 3 minggu aja. Jadi yang April, Maretnya masih full itu. Belum nanti kalau ada kegiatan ya kepotong lagi, nanti materinya akan saya peringkas lagi begitu. Nah, ini rencana kita materi kelas 10 IPS 2 sampai dengan bulan Mei, sampai dengan menjelang hari raya ini. Karena saya yakin nanti setelah hari raya kamu sudah PAT itu tadi, ya. Kemudian anak-anak, untuk nilai ya, tolong. Jadi nanti nilai ikut dari semester 1 ya, yang kemarin semester 1, semester 2. Engko rapot iku kamu apa arane iku ya? Dijejer ngene lho. Dijejerno, ini semester 1, ini semester 2. Itu kamu bandingkan. Nilaiku no matematika ya apa misalnya? Misalnya kemarin itu 78 kan masih C ya. 78 itu masih C, 9 kamu baru bisa masuk nilai B itu apabila nilai rapotmu 83. Jadi 82, 81 itu masih C. Jadi hati-hati di situ, kamu dapat nilai 80, 81, 82 itu masih C, tapi begitu masuk 83, kamu sudah B. Nah, kalau kamu kepingin, bebek ini nanti ada rezeki dari orang tua, dan kamu mampu bisa melanjutkan sekolah, upayakan nilaimu itu naik dari semester ke semester. Taruhlah misalnya matematika semester 1, 80, misalnya ngono ya. Nah, semester 2 iki kamu harus naik, upayakan naik, meskipun ya kadang-kadang tidak harus ya, rezekine begitu. Tapi upayakan selalu naik. Pokoknya ditargetkan nilai saya harus naik. Awalnya 80, maka kalau bisa di semester 2 nanti bisa B, 83. Semester 3, naikkan lagi. 83, 84, 85. Nah, kalau nilaimu itu grafiknya cenderung naik, sakandani, grafiknya nilai cenderung naik, biasanya kalau kamu ikut
apa itu namanya, seleksi nasional SNMPTN itu loh, yang menyetorkan nilai rapot biasanya itu menjadi pertimbangan begitu. Oh, nilai ini grafiknya bagus, grafiknya naik, berarti anak ini mau berkembang. Begitu. Itu insya Allah, kalau Allah meridhoi, bisa menjadi jalan kamu untuk bisa masuk SNMPTN melalui jalur hanya setor nilai rapot. Jadi upayakan begitu. Ojo kok nek saiki 80 menit 75, karena ada anak-anak yang seperti itu, sudah kelas 11 itu. Alasannya apa? Karena pembelajaran daring dia tidak pernah mengikuti tagihan tugas-tugasnya, akhirnya nilainya dengan sangat terpaksa. Awalnya sudah 84 loh itu, 84 di semester kemarin karena daring total tidak pernah ikut, ya kepaksa 75 loh, lah jomplang banget. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap upayakan grafik nilaimu adalah naik. Itu ya. Jadi untuk pembelajaran daring, meskipun daring, anggap saja kita bertatap muka di kelas. Kan kita ketemu, ya. Meskipun lewat laptop, lewat HP, enggak apa-apa, enggak masalah, tetap harus semangat. Gitu ya. Oke, sudah di screenshot ini atau dicatat, silahkan mana yang lebih cepat. Yang penting di bukumu harus ada catatan materi ini. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Oh, jawablah pertanyaan berikut. Ini hanya untuk mengingat apa yang kamu pahami ketika kamu di SMP. Coba gini, sekarang mikrofon kan masih on, masih off. Nanti saya berikan pertanyaan yang pertama, yang bisa jawab silahkan mikrofonnya di-on-kan. Langsung tak tandai sini di penilaian keterampilanmu, tak tandai plus berarti nanti nilainya sudah masuk begitu. Silakan untuk nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang relasi SMP UWS ini? Silahkan yang bisa jawab coba mikrofonnya di-on-kan. Namanya siapa disebutkan. Nggak apa-apa, cuma ini aja kok, nggak usah wedi salah, Kak Popo, Mbak Bundur kok wedi sih, gitu loh. Coba, siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama? Apa sih relasi itu? Yuk. Kok anteng? Siapa yang mau jawab? Saya sudah nyanding absen ini. Tinggal nandai kamu. Relasi, SMP wes lho. Iku lho. Si A relasian ambek B, dodolan sepatu. Apa sih maksudnya itu? Kamu apa namanya? Implementasikan di sehari-hari saja. Ayo, siapa yang bisa jawab? Loh, kok gak ono? Apa relasi itu? Nah, siapa ini? Nyala no mikrofon tok. Halo? Memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Memasangkan atau menghubungkan ya, memasangkan anggota yang pertama kepada anggota yang kedua. Oke, benar jawabannya. Siapa? Hesti. Hesti. Oh, dulu. Ya. Yang lain bisa dengar ya? Bisa, Bu. Baik, lanjut coba. Ya kuis-kuis gini aja dulu untuk pertemuan pertama. Sebutkan contoh permasalahan relasi. Tadi kan sudah disebutkan Hesti. Nah, relasi itu memasangkan, menghubungkan. Contohnya apa? Yuk. Apa ya? Browsing. Browsing ya. Silakan contoh relasi piye? Ayo. Ibtu gak mau jawab Ibtu tuh. Mboten saged, Bu. Lele, kayak ngono kok gak iso. Wis diomongno Hesti mau lho, menghubungkan. Saya kayak ono contoh. Kayak sehari-hari aja. Apa contohnya? Alan, Alan. Alan browsing, Alan. Indra Bayu masuk enggak? Indra Bayu masuk. Asmaul? Bening?
lo Aden yo gak ono paling ya. Nia, jawab apa Nia? Apa contohnya? Contoh relasi ku ya apa? Relasi itu yuk gampang. Di kehidupan kamu dalam keluarga itu loh. Ya apa? Coba kalau misalnya itu anak keberapa? 1. Anak ke-1. Kok sing jawab ya, Dok? Misalnya itu adalah anak pertama dari Pak siapa nama ayahnya, yo? Samsuri, Bu. Nah, gitu loh. Itu kan contoh relasi. Itu adalah anak pertama dari Pak Samsuri. Apa hubungannya? Relasinya apa itu? Hubungan anak. Ya, anak dan orang tua, ya kan? Itu adalah anak pertama dari Pak Samsuri, anak pertama. Terus misalnya adik itu jenenge siapa? Jenenge siapa adikmu? Dua adik tangga. Irfan. Siapa? Nggih. Adalah adikmu, so mau nggak kerungu bener. Anak kedua dari. Nah, itu kan bisa didiagramkan nanti. Ya, jadi contoh relasi itu seperti yang gampang-gampang aja gitu. Relasi dalam keluarga, hubungan antara anak dan ayah dan orang tua. Ayo relasi gak ono yang jawab. Lanjut ketiga. Nah, bagaimana cara menyatakan sebuah relasi? Ya apa cara nih? Dengan menggunakan titik-titik, isin titik-titik. Apa kan? Diagram. Nah, betul. Diagram apa namanya? Diagram. Ayo, diagram. Diagram. Diagram Venn. Diagram Venn. Lebih tepat lagi. Diagram. Dikai tanda apa? Himpunan A ke himpunan B. Nah, namanya diagram panah. Diagram panah. Boleh diagram panah satu lagi dinyatakan dalam apa? Kalau sumbu X, sumbu Y itu? Dalam apa itu? Sumbu X, sumbu Y gitu loh. Apa? Bidang koordinat Kartesius. Nah, itu. Jadi bisa dengan menggunakan diagram panah bidang kartesius begitu. Siapa sing jawab iki, Mang? Diva, Bu. Siapa? Diva. Mifa nomor absennya piro? 11. 11 Diva. Oke, Diva. Ya itu. SMP lah wes ah. Si ono mana tak gak iki? Apa ciri yang dimiliki oleh relasi? Cirine apa? Apa? Ciri yang dimiliki oleh relasi adalah? Tadi kan ada himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Berarti memiliki apa? Relasi. Diva pacare Diki. Contoh. Diva pacare Diki. Relasi bukan? Relasi apa bukan? Loh. Kan tadi saya katakan kalau relasi itu hanyalah sebuah hubungan saja. Jadi menghubungkan antara si A dengan si B. Jadi yang penting yang merupakan ciri dari sebuah relasi itu menyatakan hubungan. Diva pacare Diki. Kadang-kadang Diva pacare itu juga relasi. Mas Yo mendua itu tadi. Itu juga merupakan relasi. Hanya relasi saja, hubungan begitu. Tetapi nanti akan ada relasi yang khusus yang pasangannya mau sitok. Nah, nanti akan kita pelajari yang seperti itu. Si anak mana tak kak? Oh, mari. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran kita yang di awal ini enggak terlalu ini sudah hanya kuis-kuis yang simpel-simpel seperti itu. Harapan saya bisa memberikan gambaran untuk kamu menyiapkan lebih baik lagi ya. Harapan Ibu Nur, pokoknya tadi yang saya bilang tadi, nilaimu nek iso, kalau bisa ya, yuk diupayakan bisa lah. Jadi kalau sekarang sudah 78, 79, upayakan semester depan harus angka depan 8. Paham ya?
Oke, sekarang untuk itu saya mau di kursor itu hilang. Nah, ini untuk memantau kehadiran kamu, saya buatkan link presensi seperti ini. Oh, sebentar. Silahkan dicatat dulu. Kamu boleh catat atau bagaimana, karena kemarin saya taruh di kolom chat, itu ternyata gak ngerti ada. Nah ini presensi hari ini. Tulis dulu. Terlihat enggak? Terlihat mboten? Tolong dijawab. Terlihat, Bu. Kamu ditulis di buku dulu enggak apa-apa. HTTP ini /2 garis miring 2 kali bit.ly matum 10 IPS 2. Ini presensinya. Silakan nanti untuk diisi. Saya taruh di kolom chat ya nanti yang bisa langsung klik gitu. Kalau enggak bisa ngetik ini nanggone Chrome. Pon, sudah dicatat apa belum? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah saya stop dulu. Saya taruh di kolom chat sini. Belum. Oh iya, se. Bentar ya, bentar. Apa wingi kok 10 IPS 2. Saya taruh di kolom chat. Tahu kolom chat? Kolom untuk chatting itu loh. Ini presensinya. Ya, di kolom chat sudah ada, diklik kolom chat, kamu langsung klik bisa langsung presensi. Kalau enggak bisa pakai kolom chat, saya presentasikan ini. Sing nulis manual ini, yang di kolom chat silahkan langsung dibuka. Ini yang nulis manual. Sambil ngisi presensi, boleh tanya-tanya silahkan. Mau tanya apa, boleh. Kalau presensi sudah terisi, boleh live. Ya. Oh ya, kita mikrofon di-on-kan dulu, mikrofon. Ya, diakhiri dulu pembelajarannya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak Mas Yo yang bergabung. Saya anggap sudah memenuhi syarat karena mungkin ada kendala berbagai hal. Semoga apa yang Bu Nur sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang sudah isi presensi silahkan boleh live.